Ibu sehat? Alhamdulillah baik ya. Ya, seperti biasanya di siang ini kita berkumpul kembali di tempat yang sederhana ini. Tujuannya ialah untuk pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Apa Bapak Ibu? Oke. Dalam artian B2 K2. Jadi pada pertemuan siang ini kita ingin menyampaikan atau ingin belajar tentang modul 4, yaitu di sesi 2 dengan judul pengertian anak dan hak anak. Sesi ini ialah mempelajari tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Pencegahan terhadap anak. Jadi yang ingin saya sampaikan ialah selama ini banyak yang kita lihat maupun di lingkungan kita, dalam televisi, media elektronik ataupun surat kabar, banyak sekali terjadi kekerasan terhadap anak. Ya, Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Iya, betul. Jadi, apakah yang maksud dengan anak? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Bu Isma gimana? Oke. Ada yang lain? Bu Yanti? Oke, baik. Ya, yang dimaksud dengan anak ialah dari 0 bulan saat menjelang lahir sampai dengan umur 18 tahun. Ya, yang dimaksudkan di sini ialah pengertiannya adalah seorang yang berusia 18 tahun, termaksud yang masih di dalam kandungan ibunya. Jadi dari dalam rahim, dalam kandungan ibu sampai dia berumur 18 tahun itu kategori anak. Kemudian saya ingin menjelaskan bahwa apakah selama ini ibu-ibu sudah memenuhi kebutuhan haknya anak? Ada. Ya, apa saja Ibu? Sekolah, kemudian kasih makan, selanjutnya uang jajan. Ya, baik. Ya, itulah kebutuhan-kebutuhan anak dan hak-hak anak yang kita belajar siang ini. Jadi hak adalah, hak yang dimaksud di sini adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa dari sejak lahir. Jadi haknya anak itu memang harus kita penuhi. Ya, kemudian hak-hak di sini apa saja? Ada yang tahu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya? Pak Apriyadi? Hak bermain. Bu Rika? Hak mendapat kelayakan hidup. Oke, baik. Jadi maksud di sini ialah bermainnya anak, rekreasinya anak, ikut sertanya anak, berhubungan dengan orang tua apabila ia terpisahkan. Contoh misalnya ia sudah orang tuanya sudah bercerai, dia sendiri tinggal bersama ibunya. Itu wajib dia berkomunikasi atau berhubungan dengan ayahnya. Kemudian bebas memeluk agamanya, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup bersama orang tuanya, itu udah pasti. Kemudian haknya anak, kelangsungan hidupnya, tumbuh kembangnya itu hak yang dimiliki oleh setiap anak. Kemudian memiliki nama dan identitas pada anak. Ya, di sini harus memiliki nama, kemudian memiliki identitas. Identitas ini maksudnya apa? Akte kelahiran, kemudian terisi di dalam identitas kartu keluarga. Yang dimaksud di sini ialah tercatat sebagai warga negara Indonesia. Jadi dimanapun berada, baiknya di sini ataupun di luar negeri, dia layak mendapatkan identitasnya. Kemudian memiliki kewarganegaraan, selanjutnya mendapatkan pendidikan, ya yang disampaikan sama
ibu tadi, kemudian mendapatkan informasi, kemudian standar kesehatannya harus diutamakan. Kemudian selanjutnya yang terakhir, mendapatkan hidup yang layak. Nah, tadi kan sudah saya tanya pada Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu memberikan hak yang layak kepada anak-anak tersebut? Ya kan? Nah, di sini kita belajar tentang bagaimana memberikan perlakuan yang baik terhadap anak. Jadi anak itu tidak boleh kita kerasi, kemudian tidak boleh kita acuhkan, kemudian tidak boleh kita abaikan. Selanjutnya harus mendengar apa keluh kesah anak, ya. Minimal kita mendengar cerita dari dia, ataupun sebaiknya Bapak Ibu harus menanyakan apa yang dipikirkan selama dia berada di luar rumah. Jadi kita harus ada interaksi antara orang tua dan anak. Interaksi di sini ialah menanyakan tanpa perlu menunggu. Jadi harus kita tanyakan apa keluh kesahnya, apa kendalanya, apa yang ada masalah dalam pikirannya, harus kita tanyakan kepada anak. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Tidak ada. Sudahkah mengerti dengan apa yang saya sampaikan barusan? Ada yang mau bertanya? Bu Puji? Tidak ada. Sudah mengerti? Sudah. Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, saya simpulkan bahwa hak anak adalah hak yang merupakan kebutuhan anak, baik secara fisik maupun psikis, maupun secara sosial, yang diwajibkan oleh orang tuanya, kemudian dipenuhi oleh setiap orang tua. Selanjutnya, jika orang tua ataupun orang asuh ataupun orang dewasa tidak melaksanakan kewajibannya, itu sama halnya seperti melanggar undang-undang perlindungan anak. Ingat ya Bapak Ibu, apabila kita sebagai orang tua tidak memenuhi ataupun mengabaikan kebutuhan anak, itu kita terjerat dengan hukum. Selanjutnya, namun jika orang tua tidak mampu memenuhi haknya anak, maka negara wajib mengambil alih tugas tersebut. Semisal ditempatkan di panti asuhan sosial. Jadi apabila kita kurang mampu dan memang kita tidak bercukupan ekonomi, maka dengan berhati-hati kita harus mengantarkan dia ke panti sosial. Apakah Bapak Ibu bersedia? Tidak. Jika tidak, jadilah orang tua yang lebih baik. Oke, Bapak Ibu? Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah berhadir di sini. Kemudian jangan lupa sampaikan kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian, terapkan kepada mereka bahwa kekerasan itu tidak baik kepada anak. Jadi praktekkan sampai di rumah nanti, usahakan jadilah orang tua yang sabar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.